Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still. Dalam dunia olahraga profesional, perjalanan seorang atlet seringkali tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga oleh keputusan dan kebijakan yang berada di luar lapangan. Begitu pula yang kini tengah dialami oleh Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli putri Indonesia yang namanya sempat bersinar di kancah internasional. Di balik senyum dan pencapaian yang tampak, tersimpan kisah pelik tentang ambisi, birokrasi, dan perjuangan untuk mempertahankan mimpi di tengah tembok regulasi yang kaku. Semua berawal dari niat sederhana untuk beristirahat sejenak. Dalam sebuah wawancara, Megawati mengungkapkan bahwa dirinya memang memutuskan untuk tidak bermain di luar negeri untuk sementara waktu. Keputusan itu terdengar sederhana, tetapi kenyataannya lebih rumit dari sekadar pilihan pribadi seorang atlet. Di balik layar, berbagai persoalan mulai muncul. Megawati yang baru saja pulang dari Korea Selatan setelah memperkuat Jungkwanjang Red Sparks sebenarnya sudah mendapat tawaran untuk berkarir di Liga Voli Turki bersama klub Manisa BBSK. Kesepakatan telah terjalin dan Megawati bahkan sudah tiba di Turki untuk bergabung dalam latihan tim. Namun perjalanan karir internasionalnya terhenti di tengah jalan karena sebuah dokumen yang seharusnya menjadi formalitas justru berubah menjadi penghalang besar. International Transfer Certificate atau ITC. Dalam dunia voli profesional, ITC merupakan izin resmi dari federasi asal, dalam hal ini PBVSI, yang wajib dimiliki seorang atlet sebelum bisa bermain secara legal di liga luar negeri. Tanpa ITC, seorang pemain hanya boleh berlatih, tetapi tidak bisa diturunkan dalam pertandingan resmi. Berdasarkan informasi dari kalangan internal voli, PBVSI diduga tidak menerbitkan ITC Megawati dalam tenggat waktu yang telah disepakati dengan pihak klub. Penundaan ini kemudian menjadi alasan utama mengapa kontrak Megawati dengan Manisa BBSK akhirnya harus diputus. Secara resmi, narasi yang disampaikan ke publik terdengar diplomatis. Pemutusan kontrak dikatakan merupakan kesepakatan damai agar Megawati bisa fokus memperkuat timnas Indonesia menjelang SEA Games 2025. Namun di balik narasi lembut itu ada aroma intervensi dan ketegangan antara kepentingan individu, klub, dan federasi. Banyak pihak menilai bahwa kasus ini tidak murni soal kesiapan atau keputusan pribadi, melainkan tentang bagaimana federasi memegang kendali atas nasib seorang atlet yang berkarir di luar negeri. PBVSI sendiri memilih bungkam. Tidak ada pernyataan resmi yang menjelaskan alasan pasti di balik penahanan ITC tersebut. Sebuah sumber dalam federasi hanya menyampaikan pernyataan umum bahwa setiap keputusan yang diambil adalah hasil evaluasi mendalam demi kebaikan atlet dan tim nasional. Kita semua sayang sama atlet, kita ingin mereka selamat. Apapun nanti keputusan komisi disiplin harus diterima. Tapi kita tidak akan mematikan karir siapapun. Tidak mungkin, karena yang membesarkan mereka itu juga kita, ujar seorang pejabat PBVSI. Pernyataan itu terdengar menenangkan, namun justru menimbulkan banyak pertanyaan. Jika benar federasi ingin melindungi atlet, mengapa dokumen penting seperti ITC bisa tertahan begitu lama hingga mengakibatkan batalnya kontrak dengan klub luar negeri? Mengapa keputusan yang seharusnya administratif menjadi alat yang menentukan hidup dan mati karir seorang pemain? Kisah Megawati dengan Manisa BBSK menjadi semakin rumit ketika muncul dugaan adanya permintaan kompensasi atau transfer fee dari PBVSI kepada pihak klub. Dalam regulasi Federasi Bola Voli Internasional atau FIVB, perpindahan pemain antar negara seharusnya hanya diatur melalui ITC, tanpa kewajiban pembayaran tambahan kepada federasi asal, kecuali ada kesepakatan khusus mengenai pembinaan. Pihak Manisa BBSK dikabarkan menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa federasi asal justru belum memenuhi kewajibannya menerbitkan ITC yang sah. Penolakan ini kemudian disinyalir memicu ketersinggungan internal di BBVSI yang berujung pada penahanan dokumen secara permanen. Kondisi itu menciptakan ironi yang menyakitkan. Klub asing menginginkan Megawati bersedia membayarnya dengan nilai tinggi dan menyiapkan posisi penting untuknya. Namun semua itu terhenti bukan karena kemampuan Megawati kurang, melainkan karena izin yang tidak kunjung turun dari negaranya sendiri. Ini bukan hanya merugikan Megawati, tetapi juga citra voli Indonesia di mata dunia, ujar seorang pengamat voli nasional. Kasus ini membuka luka lama yang sebelumnya sempat terlupakan. Beberapa tahun lalu situasi serupa pernah terjadi ketika Megawati masih bermain di Liga Voli Korea bersama Jungkwanjang Red Sparks.
Kala itu ia juga dikabarkan sempat mendapat tekanan agar memprioritaskan timnas nasional. Ancaman untuk tidak diberi izin bermain di luar negeri jika tidak memenuhi panggilan negara sempat menghantui. Dan meski akhirnya ia diizinkan tampil di Korea, bayangan campur tangan federasi selalu mengikuti langkahnya. Kini cerita itu terulang. Hanya saja kali ini konsekuensinya lebih fatal. Pemutusan kontrak di Turki bukan hanya kehilangan kesempatan bermain, tetapi juga kehilangan momentum. Megawati yang sedang berada di puncak performa terpaksa menghentikan langkahnya untuk alasan yang tidak berasal dari performa di lapangan. Dalam dunia profesional, waktu adalah segalanya. Setiap season yang terlewat berarti kehilangan kesempatan untuk berkembang, dikenal, dan menambah nilai karir. Di sisi lain, PBVSI tetap berpegang pada pandangan bahwa keputusan yang diambil sudah melalui pertimbangan matang. Mereka menilai semua kebijakan diambil demi kepentingan jangka panjang olahraga nasional. Namun di mata publik, alasan tersebut terdengar seperti pembenaran yang menutupi sistem birokrasi yang tidak efisien dan kurang transparan. Atlet yang seharusnya menjadi subjek utama dalam sistem olahraga, justru seringkali menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak. Megawati kini berstatus bebas transfer, tanpa terikat dengan klub manapun di luar negeri. Ia memilih untuk kembali fokus pada pemusatan latihan nasional dan mempersiapkan diri bersama tim voli putri Indonesia. Dari luar langkah ini terlihat positif, seolah bentuk pengabdian kepada tanah air. Namun bagi mereka yang memahami dinamika di balik layar, keputusan itu menyimpan kisah getir tentang bagaimana seorang atlet harus menyesuaikan mimpinya agar tidak berbenturan dengan sistem yang mengatur hidupnya. Kisah Megawati adalah potret nyata bagaimana birokrasi dapat menggerus semangat seorang atlet. Dalam dunia olahraga modern, federasi seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan atlet dengan panggung internasional, bukan menjadi tembok penghalang yang menahan langkah mereka. Setiap atlet yang berjuang di luar negeri membawa nama bangsa, dan setiap keberhasilan mereka adalah kemenangan simbolik bagi negara. Namun ketika dukungan berubah menjadi pengawasan berlebihan dan kebijakan berubah menjadi kendali, maka semangat profesionalisme perlahan terkikis. Dalam kasus ini, publik tidak hanya melihat seorang atlet kehilangan kontrak, tetapi juga menyaksikan bagaimana sistem olahraga nasional masih jauh dari kata ideal. Federasi yang seharusnya berdiri sebagai pelindung, justru tampil sebagai pihak yang menahan izin dan memutus jalan karir seorang atlet. Padahal dalam ekosistem olahraga modern, kolaborasi antara federasi, klub, dan atlet adalah kunci utama untuk kemajuan bersama. Kini, meski Megawati tetap menjalani latihan dan mempersiapkan diri untuk SEA Games, bayangan masa lalu itu sulit dihapus. Bukan karena ia gagal menunjukkan kemampuan, melainkan karena ia gagal melewati tembok administratif yang diciptakan oleh negerinya sendiri. Dalam setiap langkahnya di lapangan latihan, ada tanya yang mungkin terus bergema. Mengapa perjuangan untuk mengharumkan nama bangsa justru harus berhadapan dengan hambatan dari bangsa itu sendiri? Cerita Megawati menjadi peringatan keras bahwa tanpa perbaikan sistem dan transparansi dalam tata kelola olahraga, Indonesia akan terus menganggurkan talenta-talenta terbaiknya. Di saat negara lain berlomba memberikan kemudahan bagi atlet mereka berkiprah di dunia internasional, Indonesia masih terjebak dalam tarik-menarik kepentingan yang tidak bersudah. Dan di tengah semua itu, seorang Megawati Hangestri Pertiwi tetap berdiri, bukan hanya sebagai atlet, tetapi sebagai simbol perjuangan antara mimpi dan kenyataan. Sebuah kisah tentang bagaimana semangat bisa saja terkalahkan bukan oleh lawan di lapangan, melainkan oleh keputusan di meja birokrasi.